Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Diya'ul Maqdisi yang bernama Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Sebelum kita membahas biografi beliau, kemudian manhaj beliau, kita sebutkan dulu sekelumit tentang kitab beliau Al-Ahadits Al-Mukhtarah ini. Jadi kitab ini sebenarnya kalau saya membaca dari referensi dari berbagai macam buku, adalah kitab yang sebenarnya ingin menyempurnakan hadis-hadis sahih yang sudah ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sejenis dengan kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Jadi mencoba menyusulkan hadis-hadis sahih yang tidak tertulis, baik itu dalam hadis sahih Bukhari ataupun Al-Muslim. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan lebih memilih mengunggulkan kitab Al-Maqdisi ini daripada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dikarenakan persyaratan beliau yang lebih ketat tentunya. Kemudian beliau menulis kitab ini 11 tahun sebelum beliau wafat, dan beliau ketika wafat belum menyelesaikan dari buku ini, artinya tidak selesai ditulis sampai beliau wafat. Itu sekilas tentang kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah ini. Kemudian kita melanjutkan ke nama beliau, pengarang kitab. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdisi. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdisi. Itu nama lengkapnya. Dan beliau juga dinisbahkan kepada As-Salihi, nisbah kepada daerah namanya Salihiyah, sebuah desa di dekat Damaskus, Syria sekarang. Makanya beliau disebut juga Ad-Dimashqi, karena dekat dengan Damaskus tempat beliau itu. Kemudian di antara masyayikh beliau, guru-guru beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, pemilik kitab dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, dan kemudian Ibnul Jauzi, Abul Faraj bin Al-Jauzi Al-Imam Al-Ma'ruf. Itu adalah salah satu daripada sekelumit guru-guru beliau Al-Imam Al-Maqdisi. Sebagaimana para pencari ilmu yang lain, pencari hadis yang lain, beliau juga telah melakukan rihlah ilmiah ya. Beliau telah melakukan rihlah ke negara di Khurasan, ke daerah Khurasan, dan tinggal beberapa tahun di sana. Ya, ini beliau telah melakukan rihlah dari Damaskus ke Khurasan dan tinggal di sana, dan juga ke negara-negara, tentunya negara-negara yang lain. Di antara karangan beliau yang terkenal adalah yang akan kita bahas sekarang ini. Kelebihan dari kitab ini, atau keistimewaan kitab ini dari kitab yang lain, walaupun ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, tetapi cara penulisannya menggunakan teknik masanid, yaitu dituliskan nama sahabat-sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan hadis-hadis dari Abu Hurairah dikumpulkan. Dan juga bisa juga ini adalah kitab ma'ajim, karena beliau mengurutkan itu berdasarkan abjad huruf hijaiyah, dari alif, ba, dan seterusnya. Jadi itu adalah termasuk kelebihan dari kitab ini. Jadi satu-satunya kitab sahih ya, yang ditulis berdasarkan nama sahabat, atau yang kita kenal dengan musnad atau masanid ya.
dan juga bisa disebut kitab Ma'ajim. Kemudian bagaimana cara beliau dalam mentertib setiap musnad itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi beliau menyusun kitab ini berdasarkan nama sahabat Nabi Muhammad SAW, dan itu juga diurutkan atas huruf hijaiyah. Namun pada musnad Abi Bakar atau sahabat Abu Bakar, beliau tidak menuliskan itu berdasarkan dari huruf mu'jam, tidak berdasarkan huruf alif ba ta begitu. Tapi beliau menuliskan itu hasabal afdaliyah, menurut keafdalannya, keutamaannya. Maka beliau memulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Abu Bakar, kemudian dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, kemudian dari para pembesar tabi'in dan seterusnya. Itu yang beliau lakukan. Jadi hanya pada musnad Abu Bakar ini beliau tidak mentertibnya menurut huruf mu'jam atau ma'ajim dari alif ba ta, tetapi hasabal afdaliyah, yaitu menurut keutamaan daripada sahabat, yaitu dari sahabat Umar, yang diberikan dari sahabat Abu Bakar, kemudian dari sahabat-sahabat lain, kemudian dari pembesar tabi'in dan seterusnya. Kemudian kitab ini juga mendapatkan banyak sana atau pujian dari ulama. Berkata Ibrahim As-Sarifini dari kitab Al-Mukhtarah ini, tentang kitab Al-Mukhtarah ini, beliau mengatakan, "Lidia al-Maqdisi syartuhu fihi khairun min syartil hakim." Bagi dia al-Maqdisi, pensyaratannya dalam kitabnya adalah lebih baik dari pensyaratan al-Hakim. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa memang banyak ulama lebih menonjolkan kitab Al-Maqdisi ini daripada kitab Imam Al-Hakim. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah berkata, rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh fima ikhtarahu min al-ahadits al-jayyad az-zaidah 'ala as-sahihain wa syartuhu fihi ahsanu min syartil hakim fi sahihihi. Beliau juga sama mengatakan bahwasanya pensyaratan daripada beliau Al-Imam Diyaul Maqdisi lebih baik daripada pensyaratan Imam Hakim dalam kitab sahihnya. Maka jelas banyak sekali ulama-ulama yang sudah memuji dari kitab beliau ini. Namun mungkin kita sebagai orang yang awam dalam bidang hadis lebih sering mendengar kitab Al-Mustadrak Al-Hakim daripada kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah karangan dia Al-Maqdisi ini. Saya kira itu saja sedikit atau sekelumit dari kitab ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum